Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertepatan dengan hari pertama puasa sunnah menjelang Idul Adha. Kami panitia Mushola Al-Misron renovasi akan melaporkan finalisasi tahap akhir. Alhamdulillah ini sudah kami anggap selesai untuk renovasinya setelah berjalan sekitar 5 bulan. Dan hari ini akan kami laporkan bentuk fisik yang sudah terrealisasi. Kami ucapkan terima kasih yang pertama dari keluarga Bapak Misiran, Bapak Safanir, almarhum Heru Mustafa, Mas Tio, dan seluruh donatur yang ada di lingkungan Mushola Al-Misron, luar negeri, keluarga-keluarga yang ada di Korea, Taiwan, Malaysia, dan lain sebagainya. Atas donatur panjenengan semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan, melipat gandakan rezeki panjenengan semuanya, berkah untuk keluarga, berkah untuk seluruh jamaah Mushola Al-Misron. Lebih lengkapnya untuk laporan fisik sepenuhnya akan kami tambahkan dalam bentuk video, dan nanti di akhir juga akan ada laporan yang terakhir di tahap yang ketiga. Selamat menyaksikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Hari ini Minggu 18 Juli 2021. Kembali kami laporkan tahap final pembangunan mushola atau Masjid Al-Misron. Langsung saja dari kamar mandi tampak kita saksikan bersama-sama. Ini adalah kamar mandi atau tempat wudhu para jamaah Mushola Al-Misron. Nampak baru karena bangunan ini strukturnya baru semuanya, meskipun di lahan yang dulunya juga kamar mandi, namun kita ubah total. Ada 1 kamar mandi dan juga 3 tempat wudhu. Insya Allah untuk kebutuhan air kita mengambil dari bor sumur dan sudah mampu memenuhi kebutuhan jamaah Mushola Al-Misron. Langsung menuju ke depan, bisa kita saksikan di regel depan ini ada 1 akses penambahan pintu masuk utama. Yang dulunya depan ini tembok pagar kita bongkar, kita jadikan pintu masuk dan menuju ke ruang utama jamaah pria. Ruang utama jamaah pria lumayan luas, insya Allah mampu menampung seluruh jamaah ketika sholat taraweh ataupun sholat Idul Adha yang insya Allah sebentar lagi akan digelar di Mushola Al-Misron. Pertama kali mulai berdiri hingga saat ini akan digunakan untuk sholat Idul Adha. Dan ini ruang imaman yang dulunya 2 titik kita jadikan 1 titik. Ukurannya lumayan luas, 3 kali 2,8 meter. Insya Allah nyaman untuk imam di dalam memimpin sholat jamaah. Adapun karpet di ruang putra ini sengaja kami pasang separuh karena untuk kegiatan sholat jamaah setiap harinya hanya 3 saf, kurang lebih seperti itu. Namun untuk kegiatan sholat taraweh, kegiatan sholat Idul Adha yang sebentar lagi akan dilaksanakan, nanti karpet kita pasang semuanya. Kebutuhan karpet di Mushola Al-Misron sudah terpenuhi. Terima kasih keluarga dari Jakarta, Bapak Safanir beserta keluarga atas bantuannya sehingga karpet di Mushola Al-Misron bisa terpenuhi hingga ruang palastren putri hingga serambi luar. Dan bisa kita saksikan bersama penambahan akses masuk pintu. Ini dari kayu jati, bahannya kayu jati super. Baik pintu ruang pria maupun ruang wanita, ini semuanya dari kayu jati super dan sudah di finishing. Insya Allah nampak elegan dan serasi, tentunya menambah semangat untuk berjamaah di Mushola Al-Misron. Dan untuk menyimpan kitab suci Al-Quran, Yasin, tajwid, mekena, sarung, kita pesankan rak etalase.
yang ukurannya 3 meter kali 2 meter. Sengaja tidak kita buat tinggi karena di atasnya untuk mengefisienkan tempat ini ada papan pengumuman keuangan Mushola Al Misron seperti itu. Dan di depan ini awalnya adalah cor yang rata dengan serambi, lalu kita bongkar total, kita jadikan bancik depan serambi untuk memudahkan jamaah di dalam menaruh sendal tentunya, dan akses keluar masuk jamaah menjadi lebih mudah. Yang awalnya memutar harus lewat selatan dan utara, kita rubah bisa lewat depan dan menaruh sandal di depan serambi. Untuk samping kanan ini penambahan ruang serambi samping, luasnya 2 kali 7 meter persegi. Gunanya ini adalah tempat belajar mengaji untuk anak-anak di lingkungan Mushola Al Misron setelah sholat maghrib atau ba'da sholat maghrib. Namun juga kami titipkan karpet bersih, karena untuk gudang ini digunakan untuk alat-alat keras atau alat-alat kotor, maka karpet ini kita amankan di serambi kanan. Insya Allah aman karena pintu regol selalu terkunci bila malam, dan juga dekat dengan perumahan penduduk, tampak samping dari kanan. Nampak terpajang banner Selamat Idul Adha karena nanti akan digunakan untuk sholat Idul Adha. Setelah 20 tahun berdiri lebih, baru kali ini Mushola atau Masjid Al Misron akan digunakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan jamaah nanti semangat untuk melaksanakan atau mengikuti sholat Idul Adha di Mushola atau Masjid Al Misron besok hari Selasa. Sedangkan belakang sebelah kanan ini ada penambahan satu ruang gudang yang berukuran 2 kali 3 meter persegi. Kita gunakan untuk menaruh peralatan-peralatan keras atau peralatan-peralatan kotor seperti sisa cat, semen, gavalum, linggis, dan lain sebagainya. Kita taruh di sini. Ada juga ember dan lain sebagainya biar tersimpan rapi dan tidak musnah atau hilang kelindiran seperti itu. Selanjutnya nampak dari belakang bisa kita saksikan untuk tembok ini berdiri, dulunya adalah pagar yang tingginya 1 meter. Sekarang kita tinggikan menjadi 2,5 meter full sampai atas. Langsung dari bawah batas tanah sesuai dengan sertifikat kita bangun tinggi sesuai dengan rencana kemarin. Mohon maaf ini puing-puing atau sisa reruntuhan bangunan masih berserakan. Insya Allah nanti malam akan kerja bakti bersama jamaah untuk membersihkan sisa-sisa bangunan tersebut dan menyiapkan tempat untuk penyembelihan hewan kurban di depan Mushola Al Misron. Demikian laporan kami dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran kami tunggu demi kemajuan dan juga kebaikan kita bersama dalam rangka meramaikan rumah Allah, yakni Mushola atau Masjid Al Misron Baworejo Sampung Ponorogo. Terima kasih kepada seluruh donatur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi niat dan rencana baik panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.